Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di surat ada kemarin ya. Ya. Di situ kurang jelas Pak ya. Mungkin sebelum baca itu Bapak Tun lawat dulu nak. Dari Goto Gadang ke Bukit Tinggi, manjunjung tabuang di Ateh Baskom. Sabana gadang rasanya ti basobok dosana di pulang kampung.com. Jadi sebenarnya ambo jarang baca itu di buku orang juga, apalagi untuk mencari itu tentang diri sendiri. Ambo cuma baca itu bila ditanya orang saja. Kalau lah bertanya orang baru baca itu. Tapi kalau disuruh baca itu, ambo lah dia suku menjawab lewat karya. Dia sejumlah karya. Dapat juga cerita banyak. Dia sejumlah karya. Itu jawaban biasanya. Tapi untuk gini, ambo disuruh baca itu. Sebenarnya ambo agak nervous. Masalahnya guru gadang ambo ada hadir gini. Iko guru gadang ambo ke beliau yang menginspirasi, yang membuat ambo berkreasi, yang banyak menginspirasi kreativitas ambo. Beliau adalah Uda Yurnaldi. Mungkin Uda Yurnaldi, kalau tangan sebentar. Mungkin adik-adik ada yang alun tahu juga beliau, atau ada yang kenal. Kalau alun kenal ya mungkin sungguh terlalu lah ya. So beliau itu alumni IKIP. Beliau dikenal sebagai wartawan senior Kompas. Sekarang sudah mantan ya kenal. Dan beliau penulis. Ambo tak bisa menyabuikan apa saja yang beliau tulis, tapi yang cukup terkenal yaitu artikel menulis sang juara, menulis artikel sang juara menulis artikel ya. Jawara menulis artikel. Iya, kiat Jawara menulis artikel. Dan beliau juga seorang fotografer. Juga seorang pujangga. Saya nyebut sebagai pujangga karena puisi beliau sungguh dahsyat. Apalagi yang bisa saya katakan. Tapi saya berterima kasih kepada pulangkampung.com karena berpuluh-puluh tahun, mungkin berpuluh tahun ya Danal, saja awak SMA, awak aktif di KMS menulis. Baru hari itu ambo bertemu langsung di beliau pulangkampung.com yang mempertemukannya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi ambo sungguh terharu bertemu tadi di Musala Danal, bertemu pertama. Sementara di dunia maya, awak lanjut komunikasi Danal lewat chatting, tapi yang di dunia nyata baru kini baru bersama. Termasuk jauh sahabat Ambo Subhan, Ambo sangat mengagumi karya beliau Rinai Kabut Singgalang ya Han. Itu sebuah novel yang sungguh luar biasa. Mungkin itulah pulangkampung.com yang mempertemukan kami bertiga yang selama ini belum pernah bertemu. Sekali lagi terima kasih pulangkampung.com. Baiklah. Tadi pantunnya baru cie ya. Cie. Nah 20 pantun saya ya. Kain sutos yang kuda tua di bari sulam barono ragi. Daripada mato takan tua, mari kita baca itu tentang fotografi. Jadi kalau mau mengajak baca itu tentang fotografi, biasanya itu pasti fotografer kan? Tapi yang untuk kali ini yang mengajak baca itu bukan fotografer. Terus terang sampai hari itu Ambo tetap mengakui sebagai bukan fotografer. Pasti itu adik-adik akan bertanya, kok bukan Pak? Kok biasanya di Facebook bukankah foto-foto udah IJK banyak? Bukankah itu fotografer? Bukankah foto-fotonya banyak di Bali, lah diperankan di dalam dan luar negeri? Bukankah itu fotografer? Tapi Ambo tetap sampai hari ini merasa Ambo bukan fotografer. Tadi atau patang Ambo lihat pamfletnya di Facebooknya. Di situ ada nama pembicara Erison J. Kambari, fotografer profesional. Ada embel-embel profesional. Bagi Ambo sendiri itu langsung onde mande. Iko lah kakak cimein pulau Ambo di kawan-kawan. Dalam pikiran Ambo itu, soalnya embel-embel profesional itu datangnya kan dari orang, bukan saya yang mengharapkan embel-embel itu. Ada pula patang kawan di Facebook. Erison J. Kambari, fotografer internasional. Mungkin ya wajar lah, orang mengapresiasi karya kita sesuai dengan penilaian mereka masing-masing. Tapi Ambo sendiri merasa sampai hari ini bukan sebagai fotografer. Alasannya gitu, fotografer itu menurut Ambo, yang pertamanya punya ilmu tentang fotografi dulu, menguasai tentang teknik-teknik fotografi.
Nah kedua, nyo punya kamera rancak. Katakanlah kalau gini yang lagi tren tuh DSLR, Canon, Nikon. Kalau bisa yang lensanya yang bentuk Mariam tuh yang panjang-panjang tuh. Nah, itu kalau latar gantung di dia tuh tidak benar moto lagi sangkura fotografer, kan? Itu suatu semacam tren atau gaya hidup sampai anak-anak sekolah, anak-anak SMA itu merasa belum keren kalau belum punya DSLR. Dan kalau lagi kumpul-kumpul wajib nyandang kayak gini. Jadi kalau aku kok itu bukan gaya-gayaan, itu ibarat jimai ya. Kalau tekan tuang tuh lagi pede aja stick. Jadi itulah kriteria fotografer menurut pikiran Ambo. Harus punya ilmu fotografi, harus punya kamera yang rancak. Sementara Ambo sendiri bertahun-tahun berkarya foto, Ambo tidak menguasai teknik fotografi. Jujur Danal, Ambo lah cerita ke Danal lewat Facebook ya. Ambo tidak mengerti teknik fotografi, apa itu speed, apa itu diafragma, apa itu bukaan itu ya. Ambo memang tidak pernah membaca itu. Dan yang penting ada kamera, nampak yang rancak di foto. Nampak yang rancak di foto, apa teknik, yang penting mengerti salah satu fungsi-fungsinya itu saja sudah cukup. Jadi tidak memahami secara teori. Misalnya, oh dalam ruangan ini kita harus memakai pencahayaan ini harus speednya sekian, ininya sekian, bukaannya sekian. Jujur sampai hari ini saya tidak paham. Yang kedua, saya tidak punya kamera DSLR sebagaimana layaknya seorang fotografer, apalagi yang punya lensa yang harga puluhan juta. Bertahun-tahun, ya katakanlah dari 2007 sampai 2014 saya belum punya DSLR, yang dibeli sendiri pun belum punya. Saya punya satu-satunya kamera prosumer. Itu kelas prosumer ya, kelas untuk pemula lah, mungkin kelas pocket juga, tapi tampilannya cukup keren. Dengan kamera itu saya memotret berkarya sampai ribuan foto. Mungkin di Facebook yang sudah saya posting, saya coba hitung-hitung. Sebenarnya tidak rencana juga menghitung-hitung kebaikan lah istilahnya, lah nama bagi kebaikan tuh orang banyak kok hitung-hitung. Tapi untuk sekedar mengkalkulasikan, kalau sehari aku posting foto 2 atau 3, dan itu sudah diposting sejak 2007 sampai kini, aku memperkirakan adalah 5.000 foto khusus tentang ranah Minang lah ada di Facebook yang aku. Dan itu sekali masuk Facebook pasti itu sudah menjadi konsumsi dunia. Jadi itulah yang pertama, maka Ambo merasa sampai hari ini bukan fotografer, walaupun orang melabeli sebagai fotografer profesional, fotografer internasional. Jujur yang mana, alhamdulillah Ambo dianugerahi Allah semacam talenta. Dia talenta melukis. Ambo soalnya dari ketik sampai SMA sampai di universitas hobi melukis dan lebih hobi melukis dan menulis freelance di beberapa media massa. Jadi waktu SMA di awalnya di KFS dulu sampai di dunia kampus, aku lebih dikenal dari kawan-kawan sebagai pelukis otodidak. Aku tidak pernah mempelajari melukis lewat teori-teori apa, tapi betul-betul menyalurkan bakat alami dengan melukis. Alhamdulillah dari SMA sampai kuliah lewat melukis, kamu mendapatkan ya bisa untuk nambah-nambah biaya kuliah, nak kos lah gitu kan. Kalau misalnya akhir-akhir minggu uang kos lah payah gitu, aku diam-diam melukis wajah kawan aku, misalnya kawan yang cewek itu dilukis pakai pensil, besoknya aku aja kayaknya, dan mereka biasanya lagi uang terima kasih gitu. Alhamdulillah uang terima kasih bisa lah untuk pagi untuk beli goreng sepotong, siang beli Indomie, untuk malam itu membeli gulai tadu agak sepotong, ya nasib anak kos lah gitu kan. Itulah dunia seni lukis yang aku tekuni sampai dunia perguruan tinggi, hobi melukis gitu. Setelah keluar dari dunia kampus, aku masuk ke dunia kerja. Aku mencoba pulau merantau, bak kecil orang bawa karantau padang dahulu, babuah babongo balun. Karantau lah bujang dahulu karena di kampung babongo balun. Aku coba pulau merantau ke tanah Melayu di Pekanbaru. Yang jale, aku merantau karena aku memang meyakini diri aku bukan orang yang pantas untuk jadi PNS. Rasanya karakter aku bukan PNS, sehingga ketika kawan-kawan para buik mendaftar untuk PNS, aku tinggalkan itu. Aku memisah jalan, kawan-kawan berkerumun-kerumun bayi melamar-lamar untuk jadi PNS. Yang aku tapi dia karakter aku bukan karakter untuk PNS. Aku orang yang ingin melangkah bebas, dan itulah intinya gitu. Intinya seorang seniman mungkin susah lah untuk PNS, mungkin itu saya dalam pikiran Ambo waktu itu. Sehingga mau masuk ke dunia kerja di Pekanbaru.
Di perusahaan bagian food service di PT Chevron, anak perusahaan di PT Chevron. Dan di situ ambo sebagai manajer operasional. Dalam posisi manajer operasional sampai di perantau 10 tahun ambo ini di rantau. Jadi sehari-hari sibuk menghitung PT orang, sibuk mengurus permasalahan-permasalahan karyawan. Dan selama 10 tahun ternyata kreativitas ambo tumpul, bahkan mati sama sekali. Ambo tidak membuat karya satupun, tulisan tidak pernah satupun selama 10 tahun, lukisan pun tidak pernah satupun. Dan ternyata ambo baru sadar setelah itu, 10 tahun kemudian ambo sadar ternyata dunia kerja membelenggu kreativitas ambo. Sementara gejolak atau dorongan naluri seni tetap memberontak ingin mengekspresikan sesuatu, tapi tidak bisa. Akhirnya 10 tahun ambo memutuskan mundur dari dunia kerja di Pekanbaru dalam posisi yang cukup bagus lah kan, sebagai manajer operasional dengan kondisi yang ya tidak ada alasan sebenarnya untuk meninggalkan pekerjaan. Tetapi ambo punya pikiran surang, kalau bantu ikut taruh ada sesuatu yang memberontak dalam batin yang tidak bisa bertahankan. Akhirnya ambo putuskan pulang kampung ke Bukit Tinggi. Ambo asli Bukit Tinggi, pulang ke Bukit Tinggi dengan suatu langkah yang belum jelas kama langkah kok kajadoan sebenarnya. Tapi alhamdulillah ada semacam usaha kecil-kecilan bersama saudara. Kami buka usaha digital printing, semacam percetakan dan advertising. Di situ aku menyalurkan hobi aku sebagai hobi melukis itu lewat desain grafis. Jadi sampai hari ini aku profesi yang tetapnya desain grafis di perusahaan yang kami kelola bersama saudara. Ketika ambo pulang dari rantau ke kampung, itu biasa dimaklumi orang-orang akan mencap bodoh bana mah sarancak ko kursi salabut ko kursi di perantauan ko tiba-tiba batinggalkan. Sementara di kampung alun jaleh apa dan kadikako apa. Tapi ambo ndak mendengar, ambo dengar tapi ndak ambo masuk mana kaki apa kecek kawan-kawan tu, dan jadi awak punya pendirian suram. Segala sesuatu tentu awak yang merasakan bahayanya. Sehingga sampai di kampung orang masih menganggap Pak Kecek Eka tadi ya, kan? Merasa orang pulang kampung tu banyak yang menilai sebagai orang-orang yang kalah di rantau pulang ke kampung. Tapi sesungguhnya orang-orang yang berani pulang dari rantau ke kampung itulah orang-orang yang kuat sebenarnya. Kuat dalam arti mereka punya kekuatan meyakinkan dirinya. Merasa kampung tidak akan membuat jawaban saya. Banyak potensi di kampung sebenarnya, tapi karena awak gengsi sebenarnya yang membuat awak susah hidup di kampung kan gengsi. Yang kedua, yang membuat awak tidak berani pulang ke kampung kan cimee. Cimee itu tradisi orang Minang. Segala sesuatunya cimee itu pasti ada kan. Ambo pun pulang ke kampung di cimee dek kawan-kawan. Payah mana piti di rantau ke kampung mana lain itu kan. Tapi alhamdulillah cimee itu ambo jadikan sugesti untuk diri ambo. Pak supaya di kampung ambo kalau di rantau ambo bekerja istilahnya, ambo ingin di kampung ambo berkarya. Jadi tidak sekedar bakar ajo tapi juga berkarya. Kalau di rantau dulu ambo cuma sekedar bakar ajo, dapat PT, bakar ajo, dapat PT, dan karya ambo nol. Tapi kalau di kampung ini ambo bakar ajo sekaligus berkarya. Walaupun karya itu mungkin sakete, tapi ambo berprinsip walaupun sakete awak berkarya, yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Emang susah untuk memulai tinggal di kampung. Setahun pertama, jadi aku balik ke Bukit Tinggi tahun 2009, awal 2009. Menggeluti dunia advertising, desain grafis. Selanjutnya setiap hari, karena berhadapan dengan internet, ada pula media sosial Facebook. Disitulah aku kembali menyalurkan hobi melukis. Hobi melukis karena tangan itu adalah kaku untuk melukis. Aku tidak bisa lah mau coba melukis-lukis, tapi tangan itu tidak salah buat waktu masih SMA, masih kuliah melukis. Karena lama-lama tidak dilatih, akhirnya aku salurkan lewat fotografi. Itulah makanya aku sampai kini tidak merasa sebagai fotografer, lebih merasa sebagai pelukis. Mungkin tepatnya pelukis yang memanfaatkan teknologi kamera mengekspresikan diri. Walaupun waktu itu aku tidak punya kamera, aku mempunyai kamera yang sederhana yang harganya cuma 4 jutaan. Lewat itulah aku coba hari-hari pertama aku memoto keindahan-keindahan Kota Bukit Tinggi. Aku masukkan ke Facebook.
Ambo masukkan ke Facebook, terus ternyata alhamdulillah banyak respon dari orang-orang rantau. Banyak respon dari orang-orang rantau. Ambo merasa terpacu untuk makin banyak berkarya. Respon dari orang rantau kok semacam itu ya, semacam melapih kerinduan orang-orang rantau mencari foto itu. Setiap foto yang mau posting, orang rantau mengomentari macam-macam komentarnya. Onde mak akan najo apa, akan najo kampung, macam-macam. Sejak itulah Ambo makin terpacu, setiap hari berusaha memposting paling kurang 2 foto tentang Ranah Minang. Ternyata walaupun berkarya sudah bertahun-tahun di kampung Asurang di Bukit Tinggi, itu karya kreativitas ini sebenarnya kurang dihargai gitu kan. Susah mendapat diapresiasi, susah. Justru penghargaan datang dari orang-orang rantau. Yang jujur yang pertama mengapresiasi kreativitas Ambo justru adalah mahasiswa yang tergabung dalam KBMM. Mungkin Bundo, awak kini bertemu balik 2002 balik di kantor gubernur. Ambo diundang oleh KBMM dan dianugerahi gelar sebagai tokoh yang menginspirasi lah mungkin waktu itu ya, yang mempromosikan Ranah Minang. Bagi Ambo waktu itulah yang memacu semangat Ambo, berasal ternyata aktivitas itu walaupun di sosial media, tapi ternyata diperhatikan orang banyak dan apresiasi pertama datang dari mahasiswa. Terima kasih Bundo juga KBMM-nya dulu. Dan gini, untuk yang kedua memang itu dari anak-anak muda juga yang mengundang Ambo dari pulangkampung.com. Ambo mengucapkan terima kasih juga ke pulangkampung.com. Dan selanjutnya yang mengapresiasi karya itu yang datang dari luar negeri justru. Masyarakat Indonesia di Amerika membeli foto-foto Ambo dan dipamerkan di Washington University. Dan itu dibuat dalam tema Go West Sumatera. Selanjutnya seorang menteri dari Malaysia, karena melihat foto-foto Ambo di Facebook, beliau sangat tertarik dan Ambo diundang beliau ke Malaysia sebagai tamu resmi kementerian. Itulah pertama kalinya beliau mengundang seorang yang bukan pejabat ke kementerian beliau. Jadi bagi Ambo itulah yang sangat membuat Ambo merasa makin bersemangat berkarya. Dan kembali akan cerita tentang masalah kamera tadi. Bertahun-tahun Ambo tidak punya kamera, tapi alhamdulillah kini Ambo lah punya kamera. Bukan siek, bukan duo, tapi alhamdulillah 3. Tapi ketiga-tiganya bukan Ambo beli. Itu adalah pemberian apresiasi dari seorang menteri di Malaysia itu. Beliau memberi Ambo sebuah kamera, ada yang seharga 70 juta, ada yang seharga 20 juta, ada yang 25 juta. Alhamdulillah, mungkin ada itu bentuk pendorong semangat dari beliau untuk Ambo tetap harus berkarya. Ya setidak-tidaknya berkarya di Facebook. Mungkin itu saja dulu cerita kita, karena waktu lah batasan waktu untuk cerita juga mungkin ya. Kalau ada mungkin sisi tanya jawab lah. Oh betul ya ceritanya.